masih di ini baru banget. Mas. Masih semangat. Mana suaranya? Ada siapa, Om? Ngobrol sama Sana siapa sih? kok. Ngomong sama siapa? Ngobrol sama siapa? Hah? Ngobrol sama siapa? Orangnya kan ada di mana-mana. Sekarang kita masuk ke segmen Tank Talk. Oke. Tank kita top apa masuk sih, Wik? Tank top tanpa ke laptop. Oke, Tanpa jadi ke lab. Top. ya, Namanya Tank. Tom. Di sini Jadi- Om Tukul harus memberikan pertanyaan melalui fishbowl. Bertinyi. Cluenya ada di dalam fishbowl ini. Bertinyi. Jadi Mas Tukul mengambil salah satu cue di dalam fishbowl ini. Ya. Nanti mengajukan pertanyaan disesuaikan dengan apa yang tertulis di kertas ini. Biasanya ngambil baseball itu orangnya yang punya baseball juga. Ini nggak punya. Siapa Maria? Hah? Maria. Iya itu. Maria Vania. Maria Vania. Ya udah nggak ada Maria, adanya malaria sekarang. Ayo, apa cluenya dan untuk siapa? Apa? Apa? Kena ya? Ya kena. Pak Mas. Ya pas banget nih. Apa? Komisi Penyiaran Indonesia KPI. KPI. Ini bukan Komisi Pelawak Indonesia loh ini. Penyiaran KPI. ini ya. Terus maksudnya ini apa? Nah ini maksudnya apa ini? Kita tanya mungkin ya kepada Ya. Mas. Sama Pak Piuya. Mas Uya itu apa yang Mas Uya tahu ini apa itu? Monggo. KPI. Ya. Bisa dibilang Tapi Pak Piuya, Oke. mohon maaf. Sebelum Oke. Pak Piuya lanjutkan, kita kasih lihat dulu nih foto-fotonya. Ini deretan acara TV Uya Kuya langgar aturan lalu disemprot KPI. Disemprot. Disemprot. Kok disemprot? Selang kali ya. Iya. Ya, Mungkin Aedes aegypti ini disemprot. ada artikelnya lagi. KPI Aku akui tayangan WQ ya banyak keluhan. live. Ada lagi artikelnya. Maaf ya Mas Uya ya, aku nggak Acara- ikut campur ya Mas. nggak apa-apa Mas. Si Uya Kuya. Ini reaksi Uya. Mohon maaf ya Mas ya. Tulisannya apa? Kita hanya ngikutin aja. Santai gue sih santai. Saya nggak ngerti apa-apa. Oke. Silakan Pak Piuya di Silakan lanjutkan. Mas. Jadi gini, acara-acara saya tuh emang banyak yang bukan acara-acara saya. Acara yang melibatkan saya kebetulan banyak yang mendapatkan teguran dari KPI. Tapi sampai sekarang belum ada pernah kesalahan atau kata-kata yang keluar dari mulut saya sendiri. Ya. Entah itu tentang apa ya, tentang pasal fisik atau orang cacat atau mungkin membuli orang Ya. atau mungkin pasal Kata-kata yang tidak enak. kata-kata yang tidak enak. Tidak etis. Nggak pernah itu pasal itu keluar dari mulut saya. Ya. Kebetulan teguran-teguran yang ada itu kalau nggak dari bintang tamu yang ada pas di acara saya, Ya. dari narasumber yang tiba-tiba mereka ditelepon nggak bisa dikontrol, atau enggak dari pernyataan narasumber yang ibaratnya itu secara live, Ya. ya, atau ada host yang berantem sama narasumber tiba-tiba tuh on the spot, fisik pernah. Nah, justru dengan beberapa kali saya mendapatkan teguran dari tahun dulu sampai sekarang, menurut saya adalah mungkin bisa dibilang artis yang paling pinter dan paling tahu tentang aturan P3SPS. Karena zamannya dulu artis-artis belum datang ke KPI, Ya. saya adalah artis yang pertama kali inisiatif datang ke KPI. Padahal artis itu tidak wajib untuk datang ke KPI. Karena urusan KPI adalah dengan Stasiun TV. ya sebagai apa ya yang menyiarkan. Nah, dulu saya berinisiatif datang bersama teman-teman artis. Zaman dulu almarhum Olga masih hidup tuh, Ya. masih ada. Dan pada saat itu yang pertama kali disahkan tentang perlindungan atau memasukkan perlindungan orang cacat, termasuk cacat mental dan cacat fisik ke dalam undang-undang itu juga. Baru ada undang-undangnya juga. Ngerti Mas? Iya. Ah, ini. Paham. Paham dong. Seorang entertain masa nggak paham tentang itu. Cover boy. Oh TV belum lahir aku sudah jadi pelawak. Pemirsa. Apa-apa
Ngomongin KPI, aku penasaran sama batasan konten di televisi. Langsung aja kita sambut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Oh ada? Mas Agung Supriyo. Tepuk tangan. Musik akan menghentak, Anda akan tersentuh. Gimana nih? Sini Mas. Oke. Handphone kamu beli kesini. Siap. Nggih, Mas Bandul, Mas Agung. Mas Agung mau minum di sini atau di rumah aku aja? Aku bikin. Wika mulai lagi melancarkan. Awas pelanggaran loh. Oh iya. Ya, emang kalau cinta ada pasal-pasal yang dilanggar. Maaf ya Pak. Tawa. Kembali ke lab. Mohon izin. Mau kemana? Duduk aja Mas. Ya sambil cari sini ya. Oh iya. Ya. Nah, mumpung ada beliaunya, langsung kita tanya-tanya nih. Sebenarnya sejauh mana batasan tayangan dalam membuat konten dan tontonan untuk semua umur dan remaja nih, monggo nih, Pak. Iya. Jadi gini Mas Tukul dan Iya. Mas Uya Ya. dan Mbak Astrid dan putra-putri dari Mas Uya dan Mbak Iya. Astrid dan teman-teman sekalian dan para pemirsa. KPI itu mempunyai P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang kita buat pada tahun 2012. Sekarang sedang revisi. Nah, P3SPS itu dibuat untuk melindungi anak-anak dan remaja dari tayangan-tayangan yang tidak ramah anak dan remaja. Apa itu? Kekerasan, Ya. mistik, pornografi. Iya itu tiga itu, bahkan body shaming, pelecehan perempuan tidak boleh. Contoh misalnya begini, bincang-bincang seks ya, itu harus dilakukan dengan melibatkan pakar. Jadi narasumbernya itu harus seorang dokter, nggak boleh dukun, nggak boleh. Kalau narasumber bincang-bincang seks dukun itu udah pasti ditegur oleh KPI. Iya. Yang kedua, tidak boleh menganjurkan aborsi. Jadi tidak boleh juga melegitimasikan seks bebas. Tidak boleh. Nah, itu diatur dalam P3SPS. Kekerasan juga seperti itu, tidak boleh. Bahkan kalau kekerasan itu sanksinya langsung dihentikan sementara. Kita ingat kasus baru-baru saja terjadi, seorang remaja membunuh seorang anak. Iya. Karena terinspirasi dari tontonan film, tapi film di YouTube katanya, Iya. bukan di layar kaca. Kalau layar kaca relatif sudah bersih dari kekerasan. Tepuk tangan dong. Iya. Nah, tayangan yang ramah anak dan remaja itu antara jam 5 pagi sampai jam 10 malam atau jam 22. Itu tayangan anak dan remaja. Di atas itu tayangan dewasa. Walaupun demikian, walaupun itu dewasa juga harus dibatasi. Tadi, bincang-bincang seks itu ditayangkan pada di atas jam 10 malam dengan koridor seperti itu. Oke. Nah, ini adalah layar kaca, ruang publik yang dapat mempengaruhi anak dan remaja. Oleh karena itu perlu diatur Oke. lewat P3 dan SPS. Gitu Mas Tukul. Ya, setuju sekali saya. Ini bukti rasa sayangnya pemerintah kepada masyarakat, kepada seluruh penonton. Betul. Supaya tidak terpengaruh dengan tontonan-tontonan yang mengarah hal-hal yang mengajak mereka. Tepuk tangan dulu untuk KPI. Karena memang penting. Saya setuju. P3SPS itu penting sekali dan memang kita harus tahu semua. Terutama kan kalau saya tuh kan banyak berbicara dengan narasumber, terus banyak berhubungan dengan reality show. Jadi dari pasal 27 sampai 31, pasal 15, 35, kayak kalau anak-anak saya aja saya ajarkan pasal 29 ya, Cinta masih ingat ya? Itu itu 29 kalau nggak salah itu membahas untuk anak yang di umur 18 bawah 18 tahun itu nggak boleh ditanya atau diwawancara tentang Pertikaian. permasalahan keluarganya. Misalkan kayak perceraian itu nggak boleh ditanya. Terus ada lagi 29 yang Nino kalau soal narasumber anak masih ingat gak? Kalau terlibat dengan kejahatan. Oh itu. Apa? Untuk anak-anak atau remaja kalau melakukan kayak pelaku atau korban kejahatan
nggak harus disamarin kayak untuk Mukanya menjaga nggak boleh. identitasnya. Nah, kayak gitu-gitu tuh, Pinter. itu diajarin sama anak saya. Iya. Iya. Pinter ya. Bermanfaat. Saya sangat setuju sekali. Biar kita tuh bisa memberikan energi positif kepada pemirsa. Share and care tontonan-tontonan yang kita sajikan kepada pemirsa di seluruh alam semesta ya. Tayangan yang lebih baik lagi. Iya. Oke, Om Tukul, Nah, kita lanjut clue yuk Om. selanjutnya ya Mas ya. Ya. Kita Silakan dipilih lagi, Mas. ambil lagi clue yang kedua. Apa yang tertulis di situ Mas? Silakan dibaca. Silakan dibaca. Boneka. 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 Apa itu boneka? Apa nih? Ini ada korelasi apa dengan boneka? Silakan. Oh, ini untuk Kak Astrid. Atau Mbak Astrid. cantik? Oh. Jadi Mas. Kak Astrid Kak. kalau boleh tahu sejak kapan Kak Astrid mengoleksi boneka? Kalau koleksi boneka itu sejak hampir berapa ya, 2-3 tahun. Sini Mbak Kak Astrid. Astrid boleh kesini. Mbak Astrid sini. Ini boneka Kak Astrid ya? Ini kayak film Toy Story itu boneka tuh kalau ditinggal pergi sama majikannya bisa ngobrol dengan saya. Oh iya bener kan. Tapi mukanya kayak orang kan Mas, lihat deh. Nah, ini namanya boneka BGD. BGD itu ball jointed doll. Jadi bonekanya bisa di kakinya bisa gini tuh, Oh, bisa artikulasinya digayain. banyak. Ya. Ini mukanya, tahu K-pop nggak? Oh iya iya. K-pop. Jadi aku tuh koleksi boneka yang mukanya mirip opa. Opa Sarange gitu. Oh Namanya iya iya, sarang burung. enak tuh Mas. Sarang heo. Sarang Jadi tawon. aku tuh punya boneka K-pop itu namanya Wanna One. Wanna One itu salah satu band K-pop di Korea. Jadi ini namanya Hwang Min Hyun. Boleh pegang nggak Kak? Boleh dong. Wan Ming Tapi ini Yun. detailnya bagus banget ya Mbak ya. Keren banget. Iya. Detailnya. Kalau itu aslinya dari Korea, kalau yang ini aku beli di Jepang. Ini sesuai sama apa fantasy, apa isi Final Fantasy ya, bukan? Ya. Games di Salah Jepang. satu game ya. Tapi Mas, J. tapi Kok ada tabunya Kak? Jangan gitu dong. agak kadang kan Mas, aku tuh punya sekitar 50 di kamar. Aku taruh di kamar di lemari kaca. Itu tuh aku tuh kalau pulang, kan aku kan tinggal di apartemen. Pas pulang itu aku tuh selalu menyapa bonekaku. Jadi kayak misalnya, "Hey, kamu gimana? Ini rambutnya udah Aneh, Mas, ya? belum?" Nah, tapi gak tahu kenapa pas lagi nyisirin boneka, tiba-tiba ada yang senyum. Ah, Serius. yang senyum siapa? Di antara boneka itu atau boneka itu yang tersenyum? Ada di antara boneka itu tersenyum. Gua bohong beneran. Mbak serius Mbak? Beneran. Tapi kan maksudnya mungkin Nggak ada di satu ini kan, bukan ini kan? Halusinasi. mungkin halusinasi. Kalau udah jadi nasi, Logik, masuk akal, masuk. kalau jadi bubur halusi bubur. Apa mungkin kemarin habis berantem sama Mas Uya, jadi pas ngeliatnya ada yang senyum seneng gitu kan. Kan nggak tahu. iya. Coba masih pernah ngerasain kayak gitu mungkin maksudnya mungkin karena mereka juga berbentuk seperti manusia. Jadi kok kayak kelihatannya kok sih senyum gak sih? Dia ngeliatin gak sih maksudnya gimana gitu. Kak Astrid yang mana yang pertama kali banget Kak Astrid punya bonekanya? Boneka apa? K-pop sih. Karena aku penyuka K-pop. Ini yang pertama. Yes. Udah berapa lama sama Kak Astrid? 3 tahun 4 tahun ya. 3 tahun. Ih jangan diajak ngobrol gitu dong. Aku tuh gitu, suka ngajak ngobrol, bukan ngajak ngobrol gimana, Iya, cuma iya. gimana sih kalau gemes gitu loh, Iya kayak sih, misalnya, ya ampun kamu ganteng banget, emang aduh ganteng bibirnya banget, iya. lucu, itu Matanya bagus banget. Stres, Mas. matanya Iya. kayak Tapi kalau tiba-tiba ngedip ya kita lari Iya, juga kan. iya juga. Mas Uya, Dia tuh ini, Mas, dia Kalau punya suami begini- yang gak ganteng, akhirnya pelampiasannya miara boneka ganteng. tapi pernah berbicara sendiri gitu kalau Mas Uya pernah lihat Mbak? Iya, dia boneka diajak ngobrol aja, tapi dia bilang katanya supaya buat kesenangan aja, sama aja mungkin kayak orang nyiram tanaman, ngajak ngomong tanaman. iya kan bener Mas, daripada ngobrol sama orang rahasia kemana-mana. Betul. Pep, mungkin bisa anu sama Betul. Mas Agung. Pep. Boleh kita Kebetulan kembali ada lagi, Kak? ada Pak Agung nih. Kita Pak, tanya-tanya. tadi kan kita ngebahas sedikit tuh tentang hal-hal yang ya sedikit mistis ya. Nah, ini kalau bahasan mistis tuh sampai mana sih batasannya bolehnya nih Pak? Jadi di P3SPS itu kalau hal mistik itu ada 2. Yang pertama pelarangan, yang kedua pembatasan. Nah, kalau pelarangan itu terkait dengan mayat yang tidak utuh. Orang ya memakan mayat. Wow. Jadi itu hal-hal yang
larang. Di semua jam dilarang. Mau di atas jam 10 atau di bawah jam 10. Jam dewasa pun dilarang ya? Jam dewasa dilarang. Ya, silakan Mbak. Emang nggak boleh berarti ya Pak? Tidak boleh. Nah, kalau pembatasan itu boleh di atas jam 10. Nah, yang boleh itu adalah mistik yang memang itu bagian dari kebudayaan Indonesia. Itu boleh ditampilkan di atas jam 10. Nah, KPI pernah melakukan surat edaran, kalau TV kemudian menayangkan konten mistik di atas jam 10, itu harus ada misalnya cerita tentang seseorang seperti apa begitu ya, dia ada kesulitan lalu ada supranatural begitu. Harus ada bingkai keagamaan di situ. Sehingga masyarakat tidak tersesat. Oh, tidak menyesatkan ya? Tidak menyesatkan. Nanti orang stres ke dukun. Aduh, Ya, jangan deh. jangan. Orang sakit ke dukun. Orang sakit corona mestinya Medis. medis. Iya. Jangan ke dukun, apalagi ke Uya, nggak boleh. Harinya. Tepuk tangan dulu. Nah, ini Oke, break dulu. masih banyak sebenarnya materi-materi yang akan saya tanyakan kepada Mas Agung. Ya, kebetulan beliaunya hadir di sini bisa memberikan masukan untuk kita semua dan akan bermanfaat untuk pemirsa di seluruh alam semesta. Jadi seperti apa nanti? Jangan kemana-mana, bermanfaat. Mat. Gampang enak-enak gini. Gimana? Enak yang ini. Masih mau lagi nggak? Enak yang ini ya. Enak yang ini? Ya mau lagi. Mau lagi ya? Oke, boleh. Mau lagi Mas? Mau. Ayo. Udah cukup dah ya.